Di negeri ini, ketidakadilan paling telanjang kerap bukan bernama vonis yang salah, bukan pula pasal karet, bahkan bukan semata kekosongan hukum. Ia bernama waktu. Ada perkara yang diproses cepat, ada keputusan politik yang datang tergesa. Seolah-olah negara tahu kapan harus segera hadir. Tapi ada juga mereka yang bertahun-tahun hidup dalam ruang tunggu keadilan. Tanpa jam, tanpa tanggal, tanpa batas waktu, tanpa kepastian kapan akan didengar. Mahkamah Agung menolak seluruh peninjauan kembali 7 terpidana seumur hidup dan 1 terpidana yang sudah keluar, yakni Saka Tatal. Bahkan sejumlah keluarga harus ditenangkan dan pengacara Titin jatuh pingsan menyaksikan putusan tersebut. Keluarga tak menyangka. Saya bisa memahami ya perasaan yang timbul, yang dialami mereka. Bayangkan Rivaldi kan baru beberapa hari lalu bertunangan ya di lapas. Dia sudah sangat yakin akan bebas, sehingga tunangannya pun mau datang dan ingin ke sana bertunangan. Ya, saya lihat dia yang paling terpukul, gitu kan, dari yang lain. Ya, mereka menangis, mereka mencurahkan segala isi pikiran. Ya, secara manusia, kami pun adalah manusia biasa yang punya perasaan, punya rasa tentu. Kami tahu rasa, mohon maaf, Kita melihatnya berulang kali. Ketika rehabilitasi hukum bisa diberikan cepat kepada tokoh tertentu, ketika abolisi dan amnesti bisa dibicarakan dalam ruang kekuasaan atas nama persatuan bangsa. Bahkan saat proses hukum belum sepenuhnya tuntas di mata publik. Tapi di saat yang sama ada rakyat biasa seperti dalam kasus Vina Cirebon yang sudah menempuh semua jalur hukum, mengajukan permohonan terakhir kepada negara dan menunggu tanpa jawaban. Dan di titik inilah kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk merenungkan satu pertanyaan yang paling mendasar dalam sebuah negara hukum. Saat negara tidak menjawab, apakah diam itu kebetulan atau keputusan? Dalam hukum ada satu prinsip yang sering dilupakan negara. Rakyat tidak hanya menilai keadilan dari hasil akhir putusan, tapi dari prosesnya, dari cara negara merespon, dari seberapa cepat negara hadir, dari apakah suara mereka didengar atau diabaikan. Inilah yang disebut procedural justice, keadilan prosedural. Dan sekarang mari kita bicara konkret. Dalam kasus Vina Cirebon, proses hukum telah berjalan panjang. Pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi telah memutus, peninjauan kembali juga telah ditempuh. Artinya apa? Pintu yudisial bagi para terpidana secara hukum sudah tertutup. Lalu apa satu-satunya pintu yang tersisa? Negara, kewenangan konstitusional, presiden. Jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Belum lama ini saya bertandang ke penjara di kota Cirebon. Dan sepulang saya dari sana, ada oleh-oleh untuk Anda Pak Presiden. 7 surat pribadi yang ditulis langsung oleh keluarga para terpidana seumur hidup pada kasus yang dikenal publik sebagai kasus meninggalnya Eki dan Vina. Surat itu isinya sama saja, yaitu meminta kemurahhatian. Permohonan diajukan, harapan digantungkan, tapi yang datang bukan keputusan, bukan penjelasan, melainkan diam. Pertanyaannya sederhana, apakah negara sadar bahwa bagi rakyat menunggu tanpa kepastian adalah bentuk hukuman itu sendiri? Waktu adalah bagian dari keadilan itu sendiri, karena keadilan yang ditunda adalah keadilan yang disangkal. Kita perlu jujur di sini bahwa amnesti, abolisi, dan rehabilitasi bukan sekadar produk hukum. Ketiganya adalah
keputusan politik dalam kerangka ketatanegaraan. Secara konstitusional, kewenangan ini melekat pada kekuasaan eksekutif. Artinya, keadilan di titik ini tidak lagi ditentukan oleh hakim di ruang sidang, tapi oleh kekuasaan dalam ruang keputusan politik. Dan itu sebenarnya bukan hal yang salah. Dalam teori negara hukum, amnesti dan abolisi dikenal sebagai executive clemency. Sebuah katup darurat ketika proses hukum dinilai gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah, masalah muncul ketika kewenangan ini dijalankan tanpa prinsip kesetaraan, tanpa transparansi, tanpa standar waktu, tanpa penjelasan kepada publik. Dan kita sudah melihat contohnya. Ada pemberian rehabilitasi hukum yang menuai polemik publik karena prosesnya terasa cepat, terasa istimewa, terasa tidak dialami oleh warga biasa. Ada pemberian amnesti dan abolisi yang bisa muncul dalam ruang politik kita, bahkan sebelum masyarakat memahami sepenuhnya apa yang sedang dikoreksi. Sementara di sisi lain, ada rakyat biasa yang sudah menempuh semua jalur hukum tapi tetap harus menunggu tanpa kepastian. Disinilah masalah besarnya. Bukan karena amnesti, abolisi, atau rehabilitasi itu salah, tapi karena waktu negara tidak dibagikan setara. Ketika keadilan menjadi domain politik, tanpa batas waktu yang jelas, maka yang lahir bukan rasa keadilan, tapi ketimpangan pengalaman hukum. Sebagian merasakan negara hadir dengan cepat, sementara sebagian lain merasakan negara jauh dan diam. Orang bangunan, ya nggak ada uang kan kalau nggak ada pegangan uang itu. Punya tabungan lah, ya nggak besar, berapa juta lah. Ya, cuman alhamdulillah pada waktu itu kan saya kan rencananya kan mau ini apa, yang barangkali saya dapat jodoh gitu loh Mbak, ada simpenan lah, ada tabungan gitu tuh. Pas tahu-tahu adik saya ya kena masalah inilah, ya itu, yang itu juga ya dipakai dulu gitu. Ibu saya minta itu aja buat biar anaknya nggak disiksa aja. Iya. Terus saya sama Pak Kasana yang ngasih sama ngumpulin KTP. Karena kan pada waktu itu yang mau megang itu Pak Samsudi almarhum. Jadi besok sore aja. Tapi bawanya 1,5 juta ya. Kita tahu di Indonesia ini untuk mencari keadilan itu nggak murah, mahal Mbak Presiden, mahal. Walaupun ini pro bono, ya menghabiskan uang yang cukup besar, operasional ya, yang cukup besar untuk membela kepentingan hukum mereka. Dan ini bukan perjuangan yang mudah, biaya yang besar, tenaga yang sudah dikeluarkan, effort, waktu, tenaga, pikiran. Ya kita nggak usah cerita fee pengacara nih, cerita operasional seorang lawyer. Ya, mulai dari mendaftarkan surat kuasa pertama menerima kuasa, mendaftarkan kuasa itu harus ke pengadilan. Itu udah sekali datang. Habis mendaftarkan kuasa kami harus regis, bukti, itu bisa 2-3 kali kami datang. Makan, ongkos, dan segala macamnya. Puluh juta lah satu kasus itu selesai. Belum biaya mendaftar, belum fotokopi, belum metrai, belum yang lain. Begitu mahal untuk mencari sebuah keadilan. Coba bayangkan kemarin kami hadirkan sekian ratus pengacara ke Cirebon selama PK. Ya, berbulan di situ. Ongkosnya, hotelnya, makannya. Ini pengacara free semua, teman-teman ini free semua. Berapa banyak coba? Begitu mahalnya mencari sebuah keadilan. Berapa banyak tidak terjangkau oleh masyarakat miskin yang tidak mampu. Saya tetap akan bersama mereka. Saya tidak peduli. Mau berapa puluh miliar lagi saya harus keluarkan untuk operasional penanganan kasus ini. Secara free, saya tidak peduli. Di titik inilah yang dipertaruhkan bukan hanya 1 atau 2 kasus, tapi kepercayaan publik terhadap negara hukum itu sendiri. Sekarang kita naik 1 tingkat. Jika ketidakadilan bernama waktu hanya dirasakan oleh segelintir orang saja,
kita bisa menyebutnya kasuistik. Tapi ketika pola ini berulang dan dirasakan secara luas, maka dunia mulai mencatatnya. Disinilah indeks negara hukum menjadi penting, bukan sebagai vonis moral tapi sebagai cermin struktural. Indeks ini disusun oleh World Justice Project, sebuah lembaga independen berskala global. Mereka tidak mengukur perasaan, mereka mengukur sistem dengan indikator yang jelas, dengan metodologi yang teruji, dan dengan perbandingan antar negara. Dalam laporan terkini World Justice Project, skor indeks negara hukum Indonesia menunjukkan penurunan, terutama pada 3 hal yang sangat relevan dengan pembahasan kita kali ini. Pertama, pembatasan kekuasaan. Kedua, pemenuhan hak-hak fundamental. Dan ketiga, sistem peradilan pidana. Apa artinya? Artinya masalahnya bukan sekadar ada atau tidaknya hukum, berbagai peraturan perundang-undangan. Masalahnya adalah bagaimana hukum, berbagai peraturan perundang-undangan tadi bekerja dan untuk siapa. Sekali lagi, indeks ini tidak bicara tentang 1 atau 2 kasus. Ia bicara tentang pola yang sekali lagi tentang pola negara yang terlihat responsif pada sebagian perkara dan terlihat lambat bahkan diam pada perkara yang lain. Pola di mana kekuasaan terasa cepat saat bergerak di ruang politik, tapi terasa berat dan lama saat rakyat mengetuk pintu terakhir keadilan. Dan inilah titik pentingnya. Apa yang dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari ternyata tercermin dalam data global. Bukan karena rakyat terlalu sensitif atau apa istilahnya baperan, ya. Bukan karena publik terlalu curiga, tapi karena ada jarak yang nyata antara negara hukum yang ideal dengan pengalaman nyata ketika bersentuhan dengan hukum. Dan ketika jarak itu semakin melebar, yang perlahan tergerus bukan hanya keadilan, tapi kepercayaan. Kepercayaan bahwa hukum bekerja setara. Kepercayaan bahwa waktu negara dibagikan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Dan di titik ini, angka-angka itu berhenti menjadi data. Indeks, skor, dan laporan global berhenti menjadi angka statistik. Karena di balik setiap penurunan indeks negara hukum, ada manusia yang menunggu. Bukan di ruang sidang, tapi di ruang hening yang bernama ketidakpastian. Dan dari sinilah kita tidak lagi bertanya soal angka, tapi soal hati nurani. Saya tidak menutup episode ini dengan menunjuk siapa benar, siapa yang salah. Karena yang sedang kita bicarakan bukan hanya satu nama, satu kasus atau satu putusan saja. Yang sedang kita bicarakan adalah rasa keadilan sebagai warga negara Indonesia. Kasus Vina Cirebon mengajarkan satu hal yang sangat pahit. Ketika semua pintu pengadilan sudah tertutup, rakyat hanya memiliki satu pintu terakhir untuk diketuk, negara. Dan ketika negara tidak menjawab, yang menggantung bukan hanya sebuah permohonan, yang menggantung adalah keyakinan bahwa frasa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, equality before the law, bukan sekadar narasi indah yang termaktub dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena pada kenyataannya di negara ini keadilan tidak selalu mati karena vonis yang salah. Keadilan lebih sering mati karena negara tidak hadir saat ia paling dibutuhkan. Dan jika hari ini kita menormalisasi diamnya negara sebagai hal biasa dengan dalih urusan negara ini kan bukan hanya para terpidana kasus Vina ya, masih banyak masalah bangsa yang lebih penting. Maka suatu saat siapapun Anda yang sedang menonton video ini juga bisa berada pada posisi yang sama. Mengetuk pintu terakhir keadilan, berteriak minta tolong, keras, sangat keras. Tapi negara diam dan kemudian berkata, ada masalah bangsa yang lebih besar daripada sekadar urusan Anda. Bagaimana rasanya? Pasti sakit, sakit sekali. Mana adanya keadilan bila masih memandang